ini ya, pertanyaan dari orang-orang ini. Reskif, Pak Ahok mau nyalon jadi presiden nggak nih? Tuh, kalau nyalon presiden bukan urusan saya, urusan partai politik ya. Oke, jadi itu aja jawabannya. Memang begitu kenyataannya. Kita Kalau mesti ditanya- belajar realistis juga kan. Ya, kalau ditanya keinginan pribadi ada atau tidak? Saya kira kalau semua orang politisi pengen jadi presiden kan, itu paling top kan. Anda ini ANS atau politisi? Saya profesional yang kerja di politik. Ya, kan? Jawaban apa itu? Saya profesional. Gimana? Yang kerja di bidang politik. Yang kerja di bidang politik. Jawaban nggak jelas itu. Nama juga orang politisi begitu, ngambang. Oh, bisa iya, kiri, iya. bisa kanan kan. Kalau politisi selalu nggak jelas gitu ya. Sama katanya ada dua jenis orang jangan dipercaya, Apa politisi itu? sama tukang jual mobil bekas katanya. Emang apa beda? Apa persamaannya itu? Nggak jelas mana dempul nggak dempul tuh mobil bekasnya. Oke, ini sebenarnya pertanyaannya Rosa ini sama ya. Enakan jadi gubernur apa kerja di Pertamina? Sudah dijawab. Pak Ahok, apa tanggapan Pak Ahok tentang anak-anak muda yang jadi staf khusus yang mengisi posisi menteri? Bagaimana Anda melihat anak-anak muda yang jadi menteri ya Pak Ahok? Saya kira bukan soal umur ya sebetulnya. Dan saya suka bilang kita sama anak muda, teman. Jangan orang menghina kamu karena kamu muda gitu. Justru kamu harus menunjukkan kamu punya akal budi, punya pengetahuan, punya hikmat lebih baik daripada orang yang menganggap dia tua. Tapi juga jangan juga menganggap orang tua itu gak guna. Jadi balik lagi ke karakter masing-masing. Hasil survei terakhir, yang jadi CEO bagus justru tahun 60-an, 70-an tahun. Nggak lebih pengalaman. Jadi sebetulnya zaman sekarang, bukan mengatakan kamu umur berapa sebetulnya. Karena kalau bilang pengetahuan zaman ini, semua orang bisa tanya sama Google. Kalau mau pengetahuan, tinggal ketik aja. Bisa keluar semua. Yang kita butuhkan saat ini adalah, kamu tahu nggak memutuskan mana yang bisa kamu kerjakan dan mana nggak bisa kamu kerjakan. Mana yang kamu ubah, mana nggak bisa kamu ubah. Nah, itu yang lebih penting kan. Oke, jadi bukan bicara tua muda ya. Iya, orang muda juga belum tentu Anda lebih hebat, yang tua juga belum tentu lebih hebat. Nah, persoalannya sekarang adalah dengan informasi begitu banyak, begitu cepat, Anda bisa nggak memilah dan memutuskan mana yang mau dilakukan. Ya bukan soal umur sekarang sebenarnya itu. Soal Anda punya wisdom untuk mengatakan mana yes or no. Itu yang penting. Dan Anda punya keberanian berdiri ketika tahu ini kebenaran, kamu berani nggak berdiri untuk kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Banyak orang hari ini dengan situasi sosmed begitu besar, kita mulai hidup mengimpress other gitu loh. Itu yang bahaya, saya katakan. Ya, kita hidup ini bukan pencitraan. Anda harus berani berbuat apa saja dan berani bisa jelaskan kenapa Anda pilih. Hari ini kita sering dibuat takut. Saya kalau pilih A, takut apa kata orang. Pilih B, apa kata orang. Padahal hasil survei, orang yang mau on his dying bed ya, mau meninggal itu, ditanya, apa yang kamu sesali? Saya paling sesali itu umumnya nih hasil survei itu, kata satu perawat. Ya, saya pernah dengar cerita orang lah. Yang paling sesali itu dia tidak melakukan apa yang ingin dia lakukan dalam hidup ini. Dia berusaha untuk hidup supaya orang senang. Ya orang kau benci sama kamu mau jungkir balik juga dia benci. Ya gak ada gunanya juga gitu kan. Nah, itu saya kira itu, saya nggak pernah persoalkan Anda mau muda, mau tua, mau apa, saya gak, atau mau perempuan, mau laki-laki, ya saya kira itu bukan sesuatu hal yang aneh gitu. Oke, menarik sekali ya. Nggak ada dikotomi tua muda, laki perempuan ya. Tapi pemikiran apalagi yang Anda menganggap perempuan itu otaknya setengah, kurang, gitu kan itu.
Konyol gitu menurut saya gitu ya. Sama laki-laki atau perempuan. Oke. Ini lompat-lompat nggak apa-apa ya Pak Ahok ya, namanya pertanyaan kan nggak bisa urut ya. Kalau di Kikendi kan saya mengurutnya supaya alurnya itu nyambung. Kalau di live Instagram ini nggak bisa nyambung Pak Ahok, lompat-lompat ini. Ada bilang Pak Ahok, saya lihat Pak Ahok posting 2 boneka yang katanya pemberian Didik Kempot ya. Boneka apa tuh? Terus bagaimana ceritanya? Ya itu dulu waktu kita kampanye kan jual cari dana ya. Nah yang merancang itu boneka segala macam itu di Kempot almarhum yang bikin. Ya waktu beliau meninggal ya kita posting gitu lah. Ingat beliau waktu itu. Emang kenal dekat gitu? Enggak dekat sekali tapi kita tahu gitu kan dia dekat Pak Jokowi ya. Oke. Terus kalau ini ada ini dari Ibu Ira ini. Pak Ahok, terima kasih karena dulu bantu Yayasan Kasih Anak Kanker. Sekarang sudah bagus tempatnya. Terus kalau punya CSR Pertamina untuk bantu rumah singgah di Aceh, Bandar Lampung, dan Samarinda boleh juga. Masih ingat bantu anak-anak kanker? Ya saya ketemu waktu itu di acara nonton atau apa ya, ketemu beliau terus ngomong kalau yang soal itu sih silakan ajukan saja ke corporate secretary-nya Pertamina ya. Dia bisa, mereka punya tim yang bisa mengkaji langsung gitu. Saya nggak terlibat tapi bisa kirim saja. Tugas saya kan meratakan lapangan tanding, mengawasi supaya tidak terjadi penyimpangan itu kan. Tugas Komut kan begitu. Kita bukan eksekutor di situ, hanya mengawasi dan memberi saran. Kalau gitu tadi saya lihat selintas Pak Ahok, bagaimana Pak Ahok melihat atau mengatasi mafia migas? Ini Sebenarnya gimana mafia migas itu cuma istilah gitu ya. Menurut saya itu ya oknum-oknum di dalam. Banyak sekali kontrak tidak dibuat jangka panjang. Padahal kan kita gini kan, sebagai konsumen yang besar bangsa Indonesia, harusnya kita mempunyai bargaining gitu kan, ada tawar-menawarnya dong. Saya kan customer besar ini gitu loh. Kalau saya customer besar, saya ada pelanggan yang besar, saya bisa neken dong supplier pemasok saya. Saya bisa minta yang jangka panjang kontraknya, harganya yang lebih murah. Nah itu yang tidak pernah kita lakukan. Kita selama ini belinya yang mahal, jualnya murah. Wah ini nggak sesuai prinsip ekonomi. Orang di mana lagi murah kita beli kok, lagi mahal kita jual. Ini terbalik-balik ini. Nah kita lagi selesaikan nih restrukturisasi, kita turunkan ke subholding. Kita harapkan nanti rakyat pegawai Pertamina bisa ikut beli saham supaya bisa ikut pelototin. Kalau sekarang enggak, suka-suka kita kan. Ya kalau Dewan Komisarisnya yang mau ngawasin, kalau cuma setahun syaratnya cuma masuk 3 kali rapat, itu mah ngulang komut baru melulu. Kalau kita tiap minggu rapat aja masih bisa kecolongan. Karena terlalu besar, ratusan dia punya anak perusahaan, cucu perusahaan. Dan ketika dipanggil cucu perusahaan, dia jawabnya enteng aja. Kenapa kamu invest sekian ratus, hilang berapa puluh juta dolar? Dia jawabnya enteng aja. Kami nggak perlu minta izin komisaris utama kok. Waduh. Untung gue udah lulus Mako. Kalau kan gue tipu kalau dulu. Kalau gituin gue. Jangan nanti masuk Mako lagi. Oke, jadi seperti itu kondisinya ya. Oke, pertanyaan berikutnya nih dari Pauline Budianto. Setelah melewati segala perkara ini, gimana sih cara menang dari keinginan untuk membela diri saat difitnah? Bagaimana bisa tahan untuk tidak memberi klarifikasi? Jadi ini kan Anda sudah masuk Makobrimob, ditahan lah kira-kira. Ada nggak keinginan untuk klarifikasi ya, untuk pembenaran diri? Sebetulnya tuh gini tau gak, oh pengalaman saya, kenapa saya kayak gitu mau diundang TV ngomong segala macam ya. Karena gini,
Kalau orang yang benci saya atau salah paham sama saya mau jelasin sama Tuhan di samping saya pun dia nggak terima. Dia nggak memandang lu klarifikasi, dia mandang lu menjelek-jelekan orang. Tapi sebaliknya kalau pendukung saya, nggak perlu saya jelasin juga, langsung dia tahu saya benar. Karena dia lihat karakter saya nggak berubah kan. Sebenarnya gampang kalau mau nuduh orang gitu. Kita mesti lihat rekam jejaknya dulu, dia seperti apa gitu. Ya kan? Kan bisa kelihatan gitu loh. Misalnya contoh, saya tuduh Kick Andy. Wah, ini Andi Noyani playboy, ganti-ganti cewek. Lu bisa sebutin lah cewek-ceweknya gitu kan. Kalau berarti bukan, berarti dia memang model istri. Ikatan suami dengan istri gitu loh. Kenapa contohnya itu ya, kan banyak contoh lain itu. Ya karena gue sengaja ya ngerjain. Tapi tadi langsung nyekak gue. Orang lagi stres. Datang. Oke, ini kita pecahkan rekor hari ini nih. Yang ngikutin acara ini sampai 7.429 Pak Ahok. Jadi selama saya live ini belum pernah mencapai rekor seperti ini. Ini termasuk yang musuhin Pak Ahok pasti nonton juga ini acara ini. Bagus dong.